Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuriyah Syarifah dengan NIM 2100016030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman web sisi server. Yang pertama, pengertiannya, pemrograman web sisi server itu merupakan proses pembuatan dan pengembangan aplikasi web yang dijalankan pada sisi server. Nah, hal-hal umum yang dilakukan dalam pemrograman web sisi server meliputi konfigurasi server, membuat dan mengelola database, membuat skrip untuk mengelola permintaan dan responden, membuat halaman web dinamis, menambahkan fitur keamanan, dan mengelola kinerja aplikasi. Nah, selanjutnya MVC dan pentingnya MVC dalam pengembangan web aplikasi. Nah, MVC atau model View Controller merupakan sebuah konsep arsitektur perangkat lunak yang memisahkan tiga komponen utama dari sebuah aplikasi, yaitu model, tampilan, dan pengontrol atau controller. Ada yang membuat MVC itu begitu penting. Salah satu yang pertama memisahkan tugas. Nah, di mana dengan memisahkan tugas menjadi tiga bagian yang berbeda, MVC memungkinkan pengembang untuk memfokuskan pada tugas tertentu. Hal ini dapat mempercepat proses pengembangan dan memudahkan debugging. Yang kedua, memudahkan perubahan. Karena setiap komponen bekerja secara terpisah, jika salah satu bagian harus diubah, pengembang dapat memperbarui kode hanya pada bagian terkait. Yang ketiga, meningkatkan skalabilitas. Di sini, dalam aplikasi web yang kompleks, MVC memungkinkan pengembangan untuk membagi tugas di antara tim yang berbeda. Hal tersebut memudahkan pengembangan aplikasi yang besar dan meningkatkan skalabilitas. Yang keempat, mempermudah debugging. Dalam aplikasi MVC, debugging dapat dilakukan pada setiap bagian secara terpisah. Hal ini digunakan untuk memudahkan pengembangan untuk menemukan serta memperbaiki masalah yang terjadi pada suatu bagian tanpa harus memeriksa suatu aplikasi tersebut. Selanjutnya ada bahasa-bahasa pemrograman sisi server yang populer saat ini. Terdapat 5. Yang pertama, PHP. PHP merupakan bahasa pemrograman yang dimana open source yang digunakan secara luas untuk membangun aplikasi web yang lebih dinamis. Yang kedua ada Python. Python merupakan bahasa pemrograman open source yang sangat populer dalam pengembangan web. Yang ketiga ada Ruby. Ruby merupakan bahasa pemrograman open source yang sering digunakan dalam pengembangan web. Yang keempat ada Java, yaitu bahasa pemrograman yang sangat populer juga, yang digunakan dalam pengembangan aplikasi web dan mobile. Yang terakhir atau yang kelima, bahasa pemrograman Node.js, yang merupakan bahasa pemrograman open source yang berbasis pada JavaScript. Selanjutnya, bagaimana cara membangun aplikasi web menggunakan MVC. Ada banyak sekali cara, cuman di sini saya akan menjelaskan 5 cara. Yang pertama, perencanaan. Pertama-tama, melakukan perencanaan mengenai fitur dan tampilan yang ingin digunakan pada aplikasi web kita. Hal ini yang akan membantu kita untuk meningkatkan model, bentuk, tampilan, atau pengontrol yang diperlukan dalam web kita. Yang kedua, membuat model. Untuk model, kita untuk menangani data dan logika bisnis aplikasi, model dapat dibuat menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP atau Python. Yang ketiga, membuat tampilan. Nah, di sini kita membuat tampilan informasi kepada pengguna, yang dimana kita dapat membuatnya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Yang keempat, membuat pengontrol. Nah, di sini kita menggunakan pengontrol untuk menghubungkan model dan tampilan serta menangani permintaan pengguna.
Pengontrol dapat dibuat menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP atau Python. Yang kelima, menghubungkan model dan pengontrol. Nah, menghubungkan model dan pengontrol ini agar pengontrol itu dapat mengambil data dari model dan mengirimkannya ke tampilan. Berikutnya ada manfaat menggunakan MVC dalam pengembangan web. Ada beberapa manfaat yang akan saya jelaskan, ada 4 ya. Yang pertama, memisahkan tugas. Nah, memisahkan tugas itu kita terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu model, tampilan, dan pengontrol. Dan yang kedua ada duplikasi kode. Dengan MVC kita dapat memisahkan logika bisnis dari tampilan, di mana kita memungkinkan pengembangan untuk mengurangi duplikasi kode dan mempercepat pengembangan pada aplikasi. Yang ketiga, memudahkan perubahan. Dalam MVC, perubahan pada satu komponen tidak akan mempengaruhi komponen lainnya, dan ini memudahkan pengembang untuk membuat perubahan pada aplikasi tanpa mempengaruhi fungsionalitas keseluruhan. Yang keempat, meningkatkan skalabilitas. Dalam MVC, aplikasi dapat dibagi menjadi modul-modul yang lebih kecil, yang dimana memungkinkan pengembangan untuk mengembangkan aplikasi dengan lebih mudah dan meningkatkan. Sekian penjelasan mengenai pengantar pemrograman web sisi server. Di sini saya akan menjalankan cloning. Pertama-tama kita membuka XMPP-nya terlebih dahulu. Setelah itu mengaktifkan Apache dan MySQL. Kita menjalankan dulu terlebih dahulu. Selanjutnya di sini, saya membuat sebuah folder baru, di mana folder ini digunakan untuk tempatnya nantinya kita akan cloning tugas step web. Kemudian di sini saya sudah sempat mencoba, dan kita langsung masuk ke CMD tadi yang sudah saya ini. Di sini kita masukkan perintah git clone, terus masukkan link GitHub project kita. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita masukkan perintah dir untuk menampilkan directory dari file yang sudah kita buat dan sudah kita salin. Nah, di sini ada file baru yang saya buat, yaitu Laravel Portfolio Project. Nah, sebelumnya juga saya buat Laravel 9 Project 1. Nah, di sini langsung saja kita memanggil setelah kita sudah membuat folder, terus menambahkan link GitHub-nya. Setelah itu kita memanggil project tadi di CMD. Nah, setelah itu kita akan membuat kode. Memanggil kodenya, kita akan membuat kodenya di VS Code dengan cara mengetikkan perintah kode spasi titik. Nanti kita langsung diarahkan ke VS Code-nya. Setelah itu, untuk langkah-langkahnya itu di sini sebelumnya saya untuk menu env example-nya sempat saya copy paste, terus yang saya copy tadi saya rename namanya menjadi seperti ini, singkat saja. Kemudian saya menginstal Composer.
terlebih dahulu di terminalnya. Namun install Composer tadi terdapat problem. Jadi di sini saya memutuskan untuk mengupdate Composer kembali terlebih dahulu. Setelah itu memasukkan perintah npm install dan sebelum kita memasukkan perintah php artisan ini, kita membuat database baru di php.myadmin dengan nama Laravel. Di sini karena saya sudah kena perintah PHP artisan grade sama migrate, maka tampilan tabel pada database Laravel sudah ada di sini. Kemudian selanjutnya saya memasukkan beberapa perintah hingga memunculkan link servernya untuk yang sudah di cloning, dan kita buka di Chrome-nya di browser seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.